Nasib Melayu Islam jika China menjajah 100%. Kisah benar artis Indonesia yang belajar di Turki. Buat renungan kita bersama. Dulu mereka tukang sapu, sekarang kami yang mereka sapu. Aku berdiri di depan asrama, berharap ada yang berbaik hati memberikan tumpangan percuma ke kampus. Alhamdulillah Allah kabulkan. Sebuah kenderaan yang aku tak ingat apa modelnya, yang ku tahu kereta itu masih baru dan berbentuk mirip seperti Honda CR-V berhenti di hadapanku. Hendak ke mana? Jom ikut, ajaknya ramah dengan bahasa Arab. Hendak ke Jamiah? Tanya aku balik. Ya, jom. Naik cepat. Aku terus naik. Aku duduk di sisi kanannya. Dia mulai menekan pedal. Lalu kenderaan pun semakin laju. Apa khabar akhi? Sihat? Tanya lelaki berwajah Turki. Alhamdulillah sihat. Awak apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Oh ya, dari Indonesia atau Malaysia? Dari Indonesia. Awak dari mana? Saya dari Turkistan. Tahu Turkistan? Turkistan itu di bawah China, jelasnya. Oh ya, masih Asia lagi kan? Bagaimana kehidupan di Turkistan? Tanya aku. Aki, kehidupan kami jadi begitu porak-poranda semenjak China masuk ke negara kami. Sekarang saja pasport saya tertulis China. Apa? Kenapa begitu? Bukannya Turkistan negara sendiri. Kenapa paspornya China? Tanya aku hairan. Dia menarik nafas panjang seakan ada beban berat yang dia pikul. Saya sudah 9 tahun tidak pulang ke Turkistan, keluhnya. Kenapa? Begini akhirnya, sekitar 60 tahun yang lalu mereka orang-orang China datang baik-baik ke negara kami, bekerja, melancong dan lain-lain. Dengan beredarnya waktu, pemerintahan kami lalai dan menganggap keberadaan mereka biasa saja. Padahal pergerakan mereka tersusun, diam tapi pasti, matlamannya panjang. Lalu jumlah mereka semakin banyak. Banyak yang sudah mengambil warga negara Turkistan. Pemerintahan kami tetap tidak sedar dan akhirnya mereka, orang China, melakukan kudeta. Presiden kami mereka bunuh. Pemerintahan jatuh ke tangan mereka. Pada saat kudeta itu, ratusan ribu pribumi pindah ke bermacam negara lain kerana kekejaman kekuasaan China. Dulu mereka hanyalah tukang sapu, sekarang kami yang mereka sapu. Jelasnya panjang. Lalu bagaimana kehidupan di sana? Tanya aku balik. Di sana semuanya serba ketat. Kenapa saya sudah 9 tahun tidak balik ke Turkistan? Kerana mereka melarang siapapun pergi belajar ke negara Islam. Jika bawa paspor, mereka mensyaratkan tidak boleh pergi ke negara Islam seperti Saudi dan Turki. Akhirnya saya cakap bahawa saya mau belajar ke Jepun. Dari Jepun saya ke Saudi. Mereka berikan izin. Oleh itu saya kembali ke Turkistan. Lalu mereka lihat di paspor tertulis negara Islam. Saya akan dipenjara lebih kurang 10 tahun. Dan di Turkistan sekarang ini, setiap hari orang-orang China datang ke Turkistan. Beribu orang. Mereka diberikan tempat tinggal, diberikan pekerjaan dan kemudahan. Sedangkan orang-orang pribumi disekat bahkan diusir. Terangnya dengan raut muka yang begitu sedih. Kenderaan kami masih lancar di jalan raya dengan kecepatan 90 hingga 100 km per jam. Sudah setengah jarak yang kami lalui untuk sampai ke kampus. Jadi bagaimana kehidupan Muslim di sana? Tanya aku kerisauan. Solat dilarang, azan dilarang, bertudung kalau warna hitam akan dirobek di tempat itu juga. Janggut dilarang, setiap beberapa meter ada pemeriksaan. Handphone diperiksa, jika ada tulisan Allah atau ayat Quran maka boleh ditangkap dan dipenjara. Tidak boleh mengucapkan kata jihad, kalau bertamu harus diberitahu dulu. Kalau tidak, tuan rumah akan dipenjara 10 tahun. Beli pisau agak besar dilarang, sesalnya. Seperti banyak hal yang susah dia ungkapkan selama 9 tahun kalau waktu cuti saya pergi ke Turki, isteri orang Turki lanjutnya. Aku boleh bayangkan bagaimana kehidupan mereka. Berat, terkurung, terjajah. Ya Allah, jagalah negaraku tercinta. Jaga Indonesia dan negara muslimin. Doaku dalam hati. Sekarang di Indonesia mereka, orang China, semakin banyak saat ini. Masuk di bidang ekonomi. Bahkan sudah masuk pemerintahan. Fikirku aku mulai khawatir dengan keadaan negaraku saat ini. Kenderaan kami sudah hampir tiba di kampus. Wah Aki, jangan sampai kamu semua tertidur atau lalai sedikit pun. Jangan sampai pemerintah kamu menganggap mudah hal ini. Keberadaan mereka amat bahaya sekali. Mereka seperti tiada peri kemanusiaan. Sombong, tegasnya. Kenderaan kami tiba di kampus dan akhirnya aku mengucapkan terima kasih atas tumpangannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau tidak percaya, cuba kamu Google negara Turkistan.
Akan ada banyak maklumat di sana. Semoga bermanfaat. Jangan biarkan anak-anak dan cucu-cucu kita terpaksa hidup menumpang di negara sendiri. Pegang dan jagalah amanah yang diwasiatkan oleh datuk nenek kita dah. Assalamualaikum. Di mana TNI? Kok diam 1000 bahasa ketika dasar negara dirubah oleh Bude? Ternyata bahkan diprediksi 2024 kalau 10 proyek reklamasi itu jadi, termasuk di Teluk Benoa Bali, akan ada 200 juta rakyat Cina daratan yang akan menempati 10 proyek reklamasi. Ancamannya saya diancam 10 tahun penjara. Nggak tanggung-tanggung. Yang melaporkan itu adalah Eva Sundar, DPP PDIP Pusat. Zuhairi Misrawi, DPP PDIP Pusat. Kemudian DPW PDIP Surabaya, Jawa Timur. Akhirnya 6 penyidik dari Bareskrim Mabes Polri langsung menyidik saya. Saya ditelepon Mabes Angkatan Darat dari Bais. Ustaz, mohon bahaya komunisme disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi saya bingung, Mabes Polri melarang, Mabes Angkatan Darat memerintahkan saya. Saya tanya kepada Bareskrim yang penyidiknya itu, saya boleh tidak melakukan gugatan balik kepada Buzzer Istana? Gak bisa, Ustaz. Buzzer Istana itu dilindungi negara. Buzzer itu digunakan untuk melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Itu kalau buzzer ini Pak di Brunei mati ya. Dihukum mati sudah itu. Ustaz, ini di Jawa Timur mulai dari Surabaya sampai kecamatan itu semua sudah jadi jongosnya Cina.